Silakan. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan semua para habaib. Ada Habib Umar Al-Jilani, ada Habib Hussein Al-Kaf, ada Habib Hussein Mulakhela, semua para romo kiai, khususnya Kiai Saiful, dan semuanya yang berkesempatan berkumpul secara ruhani di dalam majlis yang penuh dengan berkah di malam hari ini. Nah, sebelum saya memulai apa yang akan kami sampaikan dari Maulid Simtud Duror, suara saya terdengar jelas apa enggak ini di sana? Jelas sekali Habib. Jelas. Suara dan gambar ya? jelas ya. Nah, ya, ini saya mau mencoba pakai mic. Nah, coba nanti Mas Geri ditulis di chat aja setelah pakai mic tambah jelas atau kurang jelas ya. Nah, biar yang di YouTube lebih bagus, lebih niatannya begitu. Jelas Habib. Ya. Masih jelas kan? Jelas sekali. Jelas kan, Mas Geri? Jelas. Oke, alhamdulillah. Jelas sekali. Semuanya para habaib, para kiai, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita malam ini memanfaatkan teknologi agar kita bisa mengisi waktu dengan amal soleh. Dan amal soleh yang kita lakukan di malam hari ini, menurut Imam Syafi'i adalah salah satu amal soleh yang termulia. Bahkan lebih mulia daripada sholat sunnah, yaitu mencari ilmu. Dan yang kita bahas di kesempatan kali ini adalah tentang Maulid Simtud Duror. Nah, Maulid Simtud Duror, dan ini insya Allah kajian, insya Allah akan diadakan bulanan. Tentang Maulid Simtud Duror, itu yang akan kami sampaikan. Nah, yang pertama adalah Maulid Simtud Duror ini adalah maulid karya dari seorang ulama yang akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, persis sebagaimana yang ada di Nusantara ini. Nusantara ini akidah Asy'ariyah Maturidiyah, fikih madhab Syafi'iyah, tasawuf mengikuti Imam Ghazali, Imam Junaid al-Baghdadi, dan para ulama thariqah yang lainnya. Habib Ali persis sama dengan akidah kita semuanya. Asy'ariyah Maturidiyah, fikihnya Syafi'iyah, kemudian beliau juga tasawufnya mengikuti Imam Ghazali, kemudian mengikuti Habib Abdul Haddad, dan para ulama-ulama tasawuf yang lainnya. Intinya sama seperti kita. Beliau juga ulama yang punya sanad keilmuan yang jelas. Bahkan sanad keilmuan beliau itu bersambung dengan para ulama Nusantara. Di antaranya juga bersambung dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Syekhona Khalil Al-Bangkali dan banyak ulama yang lainnya. Habib Ali namanya Ali bin Muhammad bin Husain. Beliau punya kakak namanya Habib Husain. Habib Husain ini gurunya Syekh Mahfud Termas. Gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gurunya Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Habib Husain ini. Habib Husain ini adalah seorang mufti Syafi'iyah di masa itu, menggantikan ayahnya juga seorang mufti, yaitu Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi sanad ilmunya nyambung. Sanad ilmunya itu nyambung. Makanya nggak kaget kalau Simtud Duror ini begitu diterima di Nusantara ini dengan sebaik-baiknya, sangat diterima dengan sebaik-baiknya, karena memang mu'alifnya itu sanad keilmuannya itu bersambung dengan banyak ulama yang menyebarkan dakwah ada di Nusantara ini. Simtud Duror sendiri, Habib Ali sendiri memang dari kecil beliau itu tinggal belajar dengan para ulama yang ada di masanya. Bahkan beliau itu dari kecil sudah ada tanda-tanda kekhususan. Habib Ali itu pernah
beliau itu masih kecil, abahnya tuh dakwah terus. Jadi ini anak sering ditinggal. Masih kecil, berangkat ke masjid, kan pakai jubah, pakai pakaian orang-orang soleh begitu. Kemudian jubahnya itu diletakkan di tiang dulu. Tiang masjid itu ada kayak paku untuk gantungkan baju. Beliau letakkan jubahnya ada di situ. Kemudian setelah itu Habib Ali main sama anak-anak itu ngobrol dan sebagainya. Pulang jubahnya lupa, ketinggalan. Sampai rumah ingat tuh jubah ketinggalan, diantarkan sama ibunya ke masjid. Setelah itu cari di tiang nggak ada. Ternyata dari tiang itu muncul sesosok manusia yang bercahaya, kemudian mengerahkan jubahnya, ini saya simpankan buat kamu. Diterima, kemudian setelah itu jalan. Cerita sama ibunya. Ibunya nanya, kamu takut nggak? Enggak takut. Iya, benar nggak takut? Benar. Nah, kalau gitu insya Allah kamu akan jadi orang istimewa. Semoga Allah selalu menguatkan hatimu. Nah, coba nih kira-kira nih kita semuanya, kita misalkan masuk masjid tiba-tiba dari tiang muncul orang itu, kira-kira kita lari apa enggak? Saya yakin lari, enggak ada yang kepikiran ngajak selfie itu. Ada yang kepikiran ngajak selfie. Simtuduror itu artinya simtu, artinya untayan. Ad-duror itu artinya mutiara. Nah, kitab ini digubah oleh Habib Ali itu di usia beliau nggak salah 4 tahun atau 6 tahun sebelum beliau wafat. Baru beliau itu, bukan beliau nulis ya. Simtuduror ini ceritanya Habib Ali itu duduk. Habib Ali itu kan memang ahli membuat syair. Dia buat syair puji gurunya, dia buat syair muji Rasulullah SAW. Bahkan ulama setelahnya, itu bisa dilihat di Manhajus Sawi, itu kalau menggelari Habib Ali Al-Habsyi ini dengan gelar Hamilu liwa'i mahabbatil Muhammadiyah. Hamilu, pembawa liwa, bendera mahabbatil Muhammadiyah, cinta kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau terkenal di generasi setelahnya adalah pemegang bendera cinta kepada Nabi. Nah, karena hidupnya itu isinya ngajak orang cinta Nabi, mengajak orang untuk bisa merindukan Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah sebaik-baik iman adalah imannya orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi Habib Ali itu di usia itu, kemudian datang anaknya, namanya Habib Abdullah, Habib Muhammad, saya lupa. Datang setelah itu mengatakan, "Bas, saatnya tulis sampaikan cerita tentang Nabi." Jadi Habib Ali itu menyampaikan, anaknya nulis. Simtuduror itu bukan dikarang. Misalkan, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, ya Rabbi sholli ala Muhammad, lanjutannya yang pas apa ya? Enggak, tapi langsung ngalir. Asyrafi badri fil kauni asyrak, ya Rabbi sholli ala Muhammad, akram nidainya du'u ilal haq, sampai alhamdulillahil qawi sultanu al-wadhihi burhan al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Itu bukan dikarang semuanya itu. Itu mengalir secara spontanitas dari lisan beliau tentang pujian-pujian sirah perjalanan Nabi yang bentuknya prosa, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang berisikan sejarah-sejarah yang luar biasa dan pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Setelah saya melihat Simtuduror ini dibaca di tertijadlis itu bulan Safar itu. Setelah saya itu bulan Safar. Makanya kalau ada orang mau buat acara misalkan ulang tahun Simtuduror, ya bulan Safar. Ya bulan Safar. Bulan Safar itu jadi Rabiul Awal, baru Habib Ali udah baca di rumah murid. Sebelumnya Habib Ali baca maulid dibandingkan maulid atau menanding-nandingkan maulid. Jangan, kebetulan tugas saya cerita Simtuduror, maka saya ceritakan tentang Simtuduror. Memang dari kecil saya berhubungan terus dengan maulid Simtuduror, bahkan
saya pernah melakukan berbagai perjalanan, berjumpa dengan orang yang mengamalkan maulid Simtuduror dan berbagai macam kejadian yang ada di dalam kehidupan mereka. Tapi nggak akan saya ceritakan di sini semuanya, karena kita kan mau fokus di fasalnya ya, mau fokus di pembahasan fasal. Jadi itu maulid itu, maulid Simtuduror ini dibaca di rumah murid-muridnya, rumahnya ini baca, karena kan itu kan bulan maulid setelah itu. Safar Rabiul Awal. Rabiul Awal ini dibaca, nah sampai akhirnya lalu baca, subhanallah, ternyata respon luar biasa. Orang yang hadir menangis, Habib Ali itu penuh kecintaan, menjiwai beliau. Akhirnya ada salah satu muridnya yang bernama Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Dimakamkan di Ampel Gubah, Surabaya. Itu bilang, Habib, saya mau bawa maulid ini ziarah ke makam Nabi Muhammad, saya mau baca di sana. Silahkan. Bawa ini maulid, dibaca di makam Nabi. Setelah itu tertidur, mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ada bisyarah macam-macam. Banyak kejadian ketika itu orang yang bawa maulid sana dan baca di sana. Ada bisyarah macam-macam. Akhirnya Bapak Lu mengatakan, ya udah maulid ini boleh disebarkan. Muhammad bin Idrus bawa maulid ini ke Nusantara. Di Indonesia ini, Nusantara ini. Pertama beliau ada di Betawi, dibuat di maulid, sampai dulu pernah juga di Indramayu atau di Cirebon, sampai akhirnya maulid ini ketika itu diadakan sama yang dengan acara di tempatnya Habib Ali, yaitu Kamis akhir Rabiul Awal. Sekarang ini yang mengadakan adalah Majelis Kuitang Jakarta. Majelis Kuitang Jakarta yang mengadakan. Itulah perkembangan Majelis Simtuduror. Ada juga Syed Soleh Jamalul Lail, ulama besar dari daerah Afrika sana, bawa Maulid Simtuduror. Setelah itu mengajarkan Simtuduror ada di kediamannya. Nah, sampai akhirnya Maulid Simtuduror ini tersebar ke kemana-mana. Nah, akhirnya menjadi wasilah sebab yang bisa menjadikan orang semakin cinta dan semakin rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kita semua insya Allah tergolong orang yang mencintai Nabi, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini masih hidup semua ya kan ini? Masih hidup semua ya? Masih, Habib. insya Allah Mas. Ya, Habib Husin. Oh, tidak diginiin nanti, Habib Husin. Ngantuk semuanya nanti. Kita lanjut sekarang. Majelis ini alhamdulillah kan memang kita mau, alhamdulillah. Berarti masih hidup. Mungkin insya Allah semua yang menyimak acara ini mudah-mudahan hajatnya kabul, utang-utangnya lunas semuanya insya Allah. Amin. Yang nulis amin di chat, utangnya tambah cepat lunasnya insya Allah. Amin. Ada doa paling zen, ada. Test case, Beb. Ternyata banyak yang punya utang, Beb. Khair. Ya. Khair insya Allah. Lanjut ya. Kita lanjut sekarang, kita mau baca, mau kita kaji dari sholawatnya insya Allah ya. Kita kaji dari sholawatnya. Nah, sholawat Simtuduror itu biasanya kalau orang baca Simtuduror, kalau yang dia membacanya, dia bacanya itu di bulan Rabiul Awal, maka dianjurkan sholawat. Ini kitabnya bawa semua ya. Kitabnya kalau bisa yang punya bisa nyemak. Yang belum, sama Mardelani sama kitabnya kayak Ana nih. Jadi kalau itu dibaca di bulan Maulid, maka yang dibaca sholawat yang pertama, ya Rabbi sholli ala Muhammad
Mala hafil ufki nuru kaukab. Itu kalau bulan Rabiul Awal. Namun kalau pembacaannya itu diadakan di selain Rabiul Awal, maka selawat yang kedua, ya Rabbi sholli ala Muhammad asyara fi badrin fil kauni asyraq. Gitu ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad asyara fi badrin fil kauni asyraq. Nah, sekarang kita bahas dulu pelan-pelan. Bahas dulu pelan-pelan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, sholli ala Muhammad. Limpahkan salawat atas junjungan kita Nabi Muhammad. Wahai Tuhanku, limpahkan salawat atasnya dan limpahkan salam atasnya. Jadi salawat ini termasuk zikir yang unik. Uniknya di mana? Uniknya zikir itu kan banyak. Ada zikir tahlil la ilaha illallah. Ada zikir tahmid alhamdulillah. Ada zikir salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada pula zikir istighfar. Dari semua zikir-zikir yang banyak ini, itu zikir yang paling sering dibahas mungkin, dan zikir yang bahkan sampai ada satu kitab khusus untuk membahas itu zikir sholawat. Dan bedanya sholawat dengan zikir yang lainnya, di antara khususianya, walaupun semua zikir bagus ya, semua zikir itu bagus. Yang nggak bagus yang nggak zikir. Yang nggak bagus yang bagus. Walaupun sholawat itu paling banyak. Yang aneh. Kalau kita khususiahnya sholawat. Semua zikir bagus. Ini khususiahnya sholawat. Istighfar juga punya khususiah. Kemudian tahlil khususiah. Alhamdulillah punya khususiah. Di antara khususiahnya sholawat adalah zikir yang satu ini tidak bisa langsung, kita tidak pernah kan usolli ala Muhammad atau sholaitu ala Muhammad. Tapi setiap kita sholawat, kita pasti melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau ya Rabbi sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Jadi tidak langsung kita kena enggak. Kita naik dulu, bukan berarti Allah di atas ya. Kita naik ke Allah, baru Allah. Setelah itu ke Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kenapa kok sholat seperti itu? Karena kalau kita langsung ke Nabi Muhammad, level kita tidak sampai langsung ke Nabi Muhammad. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, limpahkan salawat untuk Nabi Muhammad. Salawat untuk Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad dari saking mulianya, saking eksklusifnya, semua manusia tidak bisa langsung ke Rasulullah, harus melalui perantara Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hikmahnya juga diantaranya, Allah dan Nabi Muhammad itu selalu berkaitan. Maka tidak bisa Anda langsung ke Nabi Muhammad, Anda harus melewati Tuhan yaitu kekasihnya Nabi Muhammad SAW, dan juga merupakan kekasihnya daripada zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya sholat itu punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Keistimewaan yang sangat luar biasa. Dan itulah keistimewaannya sholawat. Makanya ulama itu nggak henti-hentinya sholawat kepada Nabi. Para ulama itu nggak henti-hentinya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka lisannya selalu basah, bersolat pada Rasulullah SAW. Nah, itulah para ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lanjut lagi. Jadi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Nah, apa makna sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Ini akan kita jelaskan. Jadi Habib, kalau mengartikan ya Rabbi sholli ala Muhammad itu paling tepat gimana? Kalau kita mau mengartikan ya Rabbi sholli ala Muhammad paling tepat gimana? Kalau kita mau mengartikan ya Rabbi sholli ala Muhammad, maka paling tepat bukan Allah
melimpahkan Muhammad? Enggak. Ya Allah, salawat itu kalau dari rahmah makrunah bita'zim. Rahmat yang diiringi dengan pengagungan. Kalau salawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad itu istighfar. Salawatnya kita itu adalah bermakna sebagai doa. Bermakna sebagai doa. Contoh, Allah salawat pada Nabi Muhammad. Artinya apa? Allah memberikan rahmat dan pengagungan kepada Nabi Muhammad. Kalau saya dulu ketika di pondok itu, saya punya catatan. Saya sebenarnya mengartikan Simtudurar sendiri. Jadi Simtudurar itu sudah ada yang mengartikan, tapi saya mengartikan sendiri. Jadi saya pengen memahami satu perkata. Ketika saya tunjukkan sama guru saya, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkan sholawat atas Nabi Muhammad. Maka guru saya ditegur, bukan limpahkan sholawat. Kalau mau yang lebih tepat, ya Allah limpahkan rahmat pengagunganmu atas Nabi Muhammad. Jadi biar kita bisa merasakan. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah limpahkan rahmat dan pengagunganmu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu menjadi rahmat yang berbarengan dengan pengagungan. Kalau sholawatnya malaikat kepada Muhammad itu bermakna istighfar. Mungkin ada yang heran, Nabi Muhammad tanpa punya dosa sampai malaikat itu harus beristighfar untuk Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad itu punya dosa? Nah, ini yang kita jawab. Istighfar itu bukan bermakna dosa. Istighfar itu maknanya adalah naik derajat juga bisa. Contoh. Ada orang baru belajar sholat, dia pakai sarung. Sholat cuma pakai kain sarung aja, nggak pakai apa-apa sama sekali. Baik kain sarung aja nggak pakai apa-apa sama sekali. Dia sholat. Dosa apa enggak? Nggak dosa, sholatnya sah. Ya kan? Sholatnya kan sah, nggak dosa dia. Besok dia sadar, nggak pantas cuma pakai kain sarung. Harusnya juga pakai kaos. Dia pakai kaos. Dia pakai sarung. Ingat yang kemarin. Astagfirullahaladzim. Padahal kan nggak dosa kan? Diistighfari. Kenapa? Karena derajatnya dia naik. Besoknya lagi dia pakai pakaian baju koko gitu. Ya, seperti yang saya pakai ini. Pakai peci, kemudian dia pakai sorban. Gitu. Dan dia udah pakai pakaian, pakai peci, pakai koko begitu. Kemudian setelah itu orang dia ingat sebelumnya, ya Allah istighfar astagfirullahaladzim. Yang kemarin tidak dosa, tapi ketika dia naik derajatnya di istighfar. Maknanya apa? Sholawat dari malaikat kepada Nabi Muhammad menunjukkan apa? Kenaikan derajat Nabi Muhammad itu selalu tambah terus setiap saatnya. Makanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata tingginya derajatnya Nabi itu. Naik terus. Terus. Gitu. Derajatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah derajatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sholawatnya mereka itu istighfar menandakan seperti itu. Kemudian sholawatnya kita kepada Nabi Muhammad itu bermakna adalah doa. Kita mendoakan Nabi, dan setiap kita mendoakan Nabi, maka kita pun juga mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian saya pernah baca di kitab Al-Qurtos. Di situ Habib Ali bin Hasan Al-Attas beliau menuliskan, kalau ada orang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, maka itu maknanya itu Allahumma Muhammadan fid dunya bi'i'la'i dzikrihi wa idhari da'watihi wa syahadihi wa fil akhirati
bitashfi'ihi fi ummatihi wa idzali ajrihi wa mathubatihi wa ibda'i fadlil awwalin wal akhirin bil maqamil mahmud wa taqdimi ala kafatil muqarrabina syuhud. Artinya apa? Kalau ada orang, ini dalam sekali, kalau ada orang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah rahmat keagungan untuk Nabi Muhammad, itu maknanya apa? Seakan-akan dia berdoa, ya Allah agungkan Nabi Muhammad di dunia ini dengan engkau selalu meninggikan sebutannya, engkau selalu menampilkan dakwahnya, engkau selalu mengekalkan syariatnya. Ya Allah, untuk keagungan Nabi Muhammad di akhirat, berikanlah kemampuan beliau untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Besarkanlah balasannya atas dakwah beliau. Tunjukkanlah keutamaannya di semua makhluk awalin dan akhirin. Dengan beliau mendapatkan maqamul mahmud. Dan tunjukkanlah keunggulan beliau di atas semua makhluk-makhluk yang istimewa. Jadi doa ya Rabbi sholli ala Muhammad itu aja. Kalau kita resapi maknanya, itu benar-benar kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW dengan sebesar-besar dan semulia-mulia dan sebanyak-banyak pengagungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru ya Rabbi sholli ala Muhammad. Belum lagi bagaimana Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau, kita lihat riwayat beliau itu pernah sujud dari saking lamanya sujud, sampai-sampai sahabat itu menyatakan ini mungkin Nabi Muhammad diambil nyawanya sama Allah. Bangun dari sujud, beliau terlihat berseri-seri. Terlihat berseri-seri. Kenapa? Barusan nih malaikat Jibril ngasih kabar, barang siapa sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Yang harus kita perhatikan di sini, ini hadis sudah kita dengar berkali-kali. Tapi ayo ambil poin perhatiannya. Nabi Muhammad SAW berseri-seri wajahnya ketika beliau tahu umatnya yang sholawat 1 kali dibalas sama Allah 10 kali. Beliau tuh bahagia sampai berseri-seri wajahnya. Kita nih dengar hadis ini berulang kali, kok nggak berseri-seri wajah kita? Harusnya kita ini lebih berseri-seri dibandingkan Nabi. Loh, Nabi itu nggak disolawati aja sama umatnya tetap mulia kok. Tapi kita nih yang dengar harusnya kita lebih berseri-seri lagi. Kenapa? Ya Allah, kita nih jadi umat yang teristimewa loh. 1 kali sholawat nih, 1 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 1 kali dari hati. Allah akan balas 10 kali. Kalau sudah ada sholawat Allah di timbangan seorang hamba, maka kebaikan yang akan didapat oleh hamba tersebut. Nah, semoga sholawat kita dibalas dengan sholawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya orang yang sholawat itu selama sholawatnya masih ada di tulisannya, maka malaikat akan terus memberikan pahala untuk sholawatnya. Ya, tradisi orang soleh itu kalau punya kitab di depannya kasih sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim gitu. Kemudian juga selanjutnya kita akan membahas tentang salam, ucapan salam kepada Nabi. Salam kepada Nabi. Dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Enggak ada 1 orang pun yang mengucapkan salam atasku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku ke jasadku, kemudian aku akan menjawab salamnya dia. Saya akan jelaskan setelah membasahi tenggorokan dulu.
Jadi setiap orang yang mengucapkan salam, siapapun juga mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah mengembalikan. Jadi jasadnya Nabi sama ruhnya Nabi kan, jasad Nabi di Madinah, ruhnya Nabi kan di tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena untuk menghormati orang yang mengucapkan salam, dikembalikan oleh Allah kemudian menjawab salam. Terus menjawab salam. Lah padahal ada yang mengucapkan salam kepada Nabi berapa banyak? Saat ini ada yang mengucapkan salam kepada Nabi. Tempat lain juga ada yang mengucapkan salam. Terus jam 10 malam, misalkan tadi jam 2 malam misalkan, di Jerman jam berapa? Ada yang mengucapkan salam sama Nabi pasti. Tidak akan berhenti orang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Begitu Allah menghargai orang yang mengucapkan salam kepada Nabi, sampai Nabi sudah wafat pun Allah akan mengupayakan agar Nabi bisa menjawab salamnya. Bayangkan coba. Rugi kita ini kalau nggak mengidolakan Nabi Muhammad. Ya idolakan kok malah orang-orang nggak jelas, rugi kita ini. Bener-bener rugi kita ini. Rugi beneran kita. Bayangin nih. Kalau kita itu mengucapkan salam kepada tokoh siapapun juga, belum tentu dijawab. Tapi kalau kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, setelah wafat pun beliau mesti akan menjawab salam kita semuanya. Dan kita insya Allah jadi orang yang lisannya pasar dengan salat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu kita lanjut, ini pembahasan tentang sholawat dan salam. Saya rasa cukup berani kalau diteruskan panjang nanti. Ada satu kisah. Saya teringat kisah ini berarti disampaikan aja kalau gitu. Ada satu kisah. Jadi ini kisah saya baca di tulisan ini, misalnya masih tulisan teks manuskrip kalam daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi dulu ada tukang jual permen. Alawah manisan gitu. Itu kalau menawarkan dagangannya, itu sambil sholat sambil salam sama Nabi. Takkan ya, permen, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permen, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dari beli ayo selawat dulu. Terjadi sambil beliau itu menawarkan permen, itu sambil salam. Betulan di situ ada ulama. Ulama ini juga orang baik. Cuma menganggap yang dilakukan sama si penjual permen itu terlalu lebay. Berlebihan. Jangan-jangan cuma pencitraan. So asik. Nah, misalkan begitu. Pencitraan so asik dan lain sebagainya. Akhirnya dia nggak senang sama si penjual permen. Nggak pernah beli dan sebagainya. Subhanallah, dia ditakdir pergi ziarah ke kota Madinah, umrah atau haji. Sampai ketika dia ziarah makam Nabi Muhammad SAW, dulu kan situasinya kan sepi, nggak padat di sekarang ini. Maka di area makam Nabi itu, dia mendengarkan suaranya si tukang permen, ngawarkan permennya dan selawatnya dia dengar. Dan dengar dari makam Nabi Muhammad SAW. Permen, Muhammad, persis suaranya. Langsung dia balik minta maaf. Apa ternyata salamnya orang yang tulus itu benar-benar menyaksikan sampai beneran kepada Rasulullah alaihi wasallam. Coba. Kemudian setelah itu lanjut yang berikutnya, ya Rabbi sholli ala Muhammad asyarafi badrin fil kauni asyraq. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkan rahmat pengagunganmu ke atas Nabi Muhammad, yaitu beliau disifatkan dengan
purnama termulia yang bersinar di alam ini. Purnama yang termulia yang bersinar paling terang di alam ini. Jadi sinar paling terang di alam ini adalah sinar daripada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Makanya wajahnya Nabi, Masya Allah, sinarnya, wajahnya itu luar biasa. Nih. Di sifatnya Nabi Muhammad SAW ya. Jadi kalau kita tuh pengen tahu detail sifatnya Nabi, dan pengen tahu detail sifatnya Nabi, itu yang meriwayatkan, itu sahabat-sahabat yang masih kecil. Yang dewasa tuh jarang meriwayatkan. Kenapa? Karena saking terangnya beliau dan saking indahnya beliau, maka beliau itu menyilaukan semua mata yang memandangnya. Menyilaukan semua mata yang memandangnya. Dia itu. Sallallahu alaihi wasallam. Kan pernah suatu ketika ada yang nanya, akan wajhu Rasulullah SAW mithlu sayf? Apa wajah Nabi ini seperti pedang yang mengkilat begitu? Dijawab, enggak, bukan seperti pedang, akan tapi seperti rembulan. Ada lagi yang mengatakan, gimana wajahnya Nabi? Kalau kamu akan menyaksikan, oh ini adalah matahari yang terbit. Dan setelah itu, ada juga dari satu perempuan daripada Hamdan, ketika haji bersama dengan Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, gimana wajahnya Nabi? Beliau mengatakan, wajahnya seperti rembulan, bulan purnama. Sebelumnya saya nggak pernah lihat yang lebih indah, dan setelahnya nggak pernah lihat yang seperti indah Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah ditanya, gimana wajahnya Nabi? Nggak pernah, hidungnya macam enggak. Ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Seakan-akan matahari itu berjalan di wajahnya Nabi Muhammad. Karena terangnya wajah Nabi itu sampai beliau itu disifatkan dengan bulan purnama. Makanya ketika beliau datang ke kota Madinah ketika hijrah, ketika itu orang-orang kan nunggu tiap hari. Mana ini? Sampai malam pulang. Malam pulang. Ketika mereka itu datang, kemudian mereka mau pulang, udah mulai gelap. Ketika itu ada orang yang lihat, jangan itu yang kamu cari. Nabi Muhammad jauh cahaya Nabi, maka spontan daru alaina min thani untuk kami dari mana? Dari bukit Thaniyatul Wada. Nah, begitulah penjelasan dari ini bait pertama daripada salawatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tentang pujiannya kepada Allah SWT. Dan insyaallah kita semuanya bisa mengambil keberkahan dan fasal Simtud Duror ini, dan insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih detail lagi tentang Nabi Muhammad SAW yang dituliskan disifatkan oleh Habib Ali dalam kitab Maulidnya Simtud Duror.